bihamdika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hudan rahmatan wa nura rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan warzuqni fahman nabiyyin waftahli futuhal arifin subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Oleh kemasan kita lanjutkan kembali dengan kaos kajian buku. Jadi ini ibadah pulau aku di online orang online batin aku belum punya waktu aku berikan langsung dari kita buat kira-kira apa tahu sini mungkin itu lebih cik dikirim untuk akhir sama saring kalian kalau pun umat itu kajian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jemaah kami mulia begini pengawasan begini sampun tinggi saya sudah novel simbat kali sholat pun macam perkawis yang untuk sujud sapi sampun kita bahas dan untuk pertemuan minggu kita lanjutkan masih kaitan dari sholat kita bahas tentang kesunatan rukun berbudi sampun persyaratan sampun yang membatalkan pun ini yang disunahkan dalam sholat baik pra sholat maupun setelah sholat. Dimulai dari hal yang pra sholat sebelum sholat disunahkan ada sholat jamaah atau sholat sendiri itu tetap disunahkan ada. Walaupun di masjid sehingga ada di masjid itu sudah ada misalnya sampai ini misalnya bepergian larangan masjid dari sholat ibu padahal beri uang dari sana sampai pergi sholat begini disunahkan ada walaupun sholat sendiri. Apalagi kalau sholat berjamaah sangat wakat, sangat dituntut untuk melakukan ada. Kemudian juga iqamah dengan adzan niku adzan bukan hanya merupakan nopo jenenge pemberian waktu sholat. Fungsi adzan itu banyak sekali. Di antaranya itu waktu sholat sudah masuk. Jadi itu merupakan ritual bagian termasuk zikir ini dan sebelum sholat sama dengan sholat sunat qobliyah atau ba'diyah. Kalau tidak bisa adzan yang minimal ya iqamah. Kemudian ibu-ibu putri ini boten sunah dan sunah namun qomat sholat sendiri. Kecuali kalau memang sholat jamaah yang dilakukan oleh ibu-ibu ini khusus wedok, spesialis memang wedok, sah imamnya wedok. Misalnya dengan ini sedikit dari mungkin pondok putri, kuat wedok abe, nasrani, ini sah imamnya wedok,
maka tetap disunahkan adzan. Tapi adzan nih ojo bakar-bakar, jadi adzan nih lirik dengan suara tidak usah keras. Mulai berantem gue dikira nyanyian ngomong. Kemudian adzan ini juga disunahkan adzan adalah pakai lagu. Perlu supaya pengumuman momen begitu. Nah, ya ada lagunya. Wong lagu ya dewi punya gaya sendiri. Memang kok jadi seni mungkin seni nih mulai dari sampai seni adat memang kategori sakral ritual tapi seninya. Kemudian lapat adzan adalah sudah maklum seperti itu Bapak disunahkan juga tarjih. Tarjih itu apa? Adalah membaca syahadat ketika syahadat dibaca pelan kemudian diulang keras. Sebelum maca asyhadu an la ilaha illallah dibakar, ini maca sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah namanya tarjih. Ini juga sunnah. Kesunahan tarjih ada itu bacaan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini surat diulang 2 kali, satunya pelan, satunya lantang. Kemudian disunahkan lagi dalam adzan bacaan adzan adalah tasbih. Bacaan tasbih adalah as-sholatu khairun minan naum. Itu dibaca ketika adzan subuh yang memang sebagai adzan waktu subuh. Adzan subuh memang sebagai pemberitahu waktu subuh itu disunahkan tasbih. Sehingga kalau adzan subuhnya bukan untuk memberi waktu subuh, misalnya sholat subuh sendiri masjid pesantren misalnya di sholat subuh di untuk keluarga yaitu jamaah sendiri, bukan karena pemberian waktu sholat tapi karena semacam sholat sunnah, maka ya tidak usah tasbih. Jadi tasbih ini khusus untuk sholat adzan subuh yang dilakukan untuk pemberitahuan waktu masuknya waktu subuh. Sehingga sholat adzan subuh ini disunahkan 2 kali. Disunahkan 2 kali. Yang pertama adalah mulai masuk jam tengah malam, jam 12 malam itu sudah disunahkan adzan subuh. Dan itu tanpa tasbih, tidak usah digali as-sholatu khairun minan naum. Nanti kalau subuh sunah adzan pagi. Kemudian untuk kesunatan adzan subuh 2 kali. Ini bagi masjid yang memang di situ diramaikan jamaah dan memang terus umumnya itu adanya sholat. Misalnya itu sholat, ya tidak usah adzan dulu misalnya. Karena dia adalah bukan biasanya langgar itu adzan ngekor di masjid. Masjid saja burung. Karena tidak langgarnya ngenteni wis buka burung ngenteni masjid. Nah, kalau masjid itu masjidnya sebagai masjid jamaah, masjid jamaah maka disunahkan adzan 2 kali. Kemudian adzan 2 kali ini petugasnya juga berbeda. Ojo podo, oleh podo itu juga ini subuh orang. Wongnya orang di zaman Kanjeng Nabi punya muadzin juga. Itu Ibnu Maktum, wong sing utama yang juga adalah Bilal. Bilal adzannya adalah sebelum subuh. Adzan Bilal sebelum subuh, kemudian adzannya Ibnu Maktum iki utuh ya niku subuh. Kalau kok Bilal ini suaranya lantang. Keramatnya Bilal ini masya Allah adzan ini. Soal pokoknya sing biasanya adzan bensin dikirim dengan suara bareng-bareng kami Bilal. Bilal itu adzan sekitar 12 km. Wah, macamnya ini. Dia lagu ini. Mungkin ngantuk jadi flat tanpa speaker padahal itu. Tapi yang zaman dia kan lengkap orang kakek bangunan itu. Tapi ini tuh sampai dari ukuran kefarduan sholat Jumat untuk dihadiri adalah lantang selantang manusia adat sampai sejauh berapa di sana, maka yang mendengar di sana itu wajib menghadiri sholat Jumat. Dan itu ukuran diberiwayatake zaman Kanjeng Nabi itu di Madinah niku radius 12 km iku Jumatane wajib ning
Medina. Lolo ini ngalung-ngalung aja kan. Itu kalau mendapat Jumat memang tidak boleh tahajud, tidak boleh berbulan-bulan. Satu kota satu. Dan itu bahasanya seperti itu. Sampun matur malih. Kemudian di dalam azan ada tasbih tadi. Disunahkan lagi dalam azan adalah meletakkan jempolan di lubang telinga, gitu. Jadi dibentoni dengan jempolnya, gitu. Ketika menghadap ke pada khususnya pada hayya wasolah ini menghadap ke kanan, berarti sebelah kuping kanan ini yang dibutuh. Kemudian ketika hayya al falah menghadap ke kiri, dan itu berarti kuping kiri yang dibutuh. Tujuannya biar itbah bila dan ini modelnya kita disunah dengan Nabi membiarkan berarti di ACC tata cara dan itu seperti itu. Di selain lafaz hayya ala sholah dan al-falah adalah bebas mau menghadap ke depan atau berputar juga boleh. Ibnu Maktum seorang yang juga adzan itu mudeng, berarti dan di atas menara, di atas mimbar, gone dhuwur niku mangkene nek bila nek adzan itu benar pangkat madhep kiblat awal nalika khayal salat baru berbalik ke kanan, khayal malah berbalik ke kiri. Itu adzane sahabat di zaman Kanjeng Nabi. Kemudian kalau sholat ini ada ketika adzan itu sholatnya banyak, maka adzannya cukup satu. Gambarannya misalnya sholat di jamaah zuhur sama asar bareng, ini adzannya cukup satu saja. Qomatnya yang 2 kali. Jadi ada kemudian qomat sholat zuhur, kemudian qomat lagi sholat asar. Tidak usah 2 kali. Demikian pula sholat yang qadha. Sholatnya terawih, ngelorok kopi, semamput terus. Utang sholat sampai 5. Jadi ya zuhur, maghrib, isya, subuh jadi siji. Mongko subuh kok berlunga iki Pak. Kendaraan orang mudur-mudur akhirnya sholatnya rombongan. Dan itu maka adzannya cukup sekali saja, lainnya adalah iqamah. Jadi di dalam adzan ini disunahkan dijawab. Karena adzan ini dijawab. Ada yang mengatakan ijabah ini adalah wajib. Wong diceluk orang jawab ini. Bukti kita sebagai seorang yang iman, mukmin, iki yo diceluk yo marah. Gambaran sampeyan iki. Jadi orang Islam tenang apa orang? Ini ijabah nanti nasi mengatakan wajib juga yang ada. Wes paling ora ya sunah sing dhuwur. Mau keruwe teranan haron dalam jawab. Jawaban adzan adalah seperti yang diucapkan oleh muadzin kecuali bacaan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kesunatan menjawab bagi laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, di rumah atau di masjid. Dan ini sunnah menjawab. Nah, menjawab ini dalam kondisi keadaan baik. Kalau keadaan tidak baik, misalnya yang WC, ini pas ngengek ada mengantar dia jadi jawab. Yang jawab mau metu jiwa kita. Ketika sudah keluar di WC, mesti mau dijawab. Sing mau dijawab, dan dijawab apa? Saya lebih hal-hal yang lain nih, kondisi misalnya kondisi yang buruk, seperti di dalam kamar mandi walaupun tidak nengok itu sunai dijawab di luar. Kemudian kalau kita mendengar adzan yang bertubi-tubi ya jawab kabeh. Kalau memang mungkin itu anggar kene adzan, cukup adzan, rupane sing dijawab sing iki. Lek mungkin ya dijawab semua. Kalau tidak mungkin ya sing dijawab yang dekat saja. Tidak mungkin ya, udah berbareng kalau apa sampai rakyat di luar nih.
Jadi misalnya kene apa gambar, ono wis ayalah sholat mungkin itu dia. Apa jenenge? Atau malah bareng set malah penak jawab penak bareng jam siji bareng. Apalagi yang satu sudah selesai, yang satunya baru ada yang malah tetap disunahkan menjawab. Walaupun kita tidak menghadiri sholatnya adzan itu, kita tetap disunahkan menjawab adzan tersebut. Kemudian setelah itu adalah kesunatan lain dalam adzan, yaitu membaca sholawat ketika selesai adzan. Begitu adzan selesai, disunahkan membaca sholawat. Sholawat yang paling baik dalam sholat adzan adalah Allahumma rabbana dawati dama wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah seterusnya. Itu sholawat yang paling jus diwaca sampai sing adzan. Lek ora apal donga kuwi wis sholawat. Udah hasil, Allah masih akan Muhammad syukur. Setiap adzan disunahkan membaca sholawat. Sholawat yang paling baik mari itu Allahumma rabbana dawati dama seterusnya. Kemudian adzan ini juga disunahkan sebagai ritual yang lain, bukan hanya masalah pengantar sholat, penyempurna sholat atau pemberian waktu. Disunahkan juga ketika ada angin lesus, ada bencana, ada banjir, teko, adzan ini mau dengan lagi. Orang lain dari sana orang lain. Nek gon sing ingin iki omah kan begitu. Oh, boleh sampean adzani itu disunahkan. Bahkan misalnya kucing cernak, kucing orang nakal gak nyolong iwak, mencekel adzan ini disunahkan untuk diadzani. Kanjeng Nabi pernah mengadani unta. Satu saat Kanjeng Nabi bepergian. Niku bepergian untane niku rebel. Bukan budal, ora sing budal malah melayu. Kuwi kacau. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi dicekel hubungannya langsung diadani. Itu nah, dari hadis itu apa jenenge disunahkan adzan terhadap di wau kangge demit gitu. Khusus mingit-mingit ning cara kiai lor yen iki lek omah nggih pager omah itu lek adzane madhep apa. Dimulai dari arah kiblat kemudian berputar seperti mengitari Ka'bah, berarti berputar ke kiri. Seperti putaran sebalik putaran dari arah jam. Berputar ke kiri. Mulai menghadap kulon, kemudian menghadap selatan, kemudian utara. 4 arah. Sampai ning omah ning tengah omah persis. Dia dong, akhirnya posisi tengah. Kemudian menghadap kiblat adzan, selesai menghadap ke selatan adzan, menghadap ke timur adzan, ke utara adzan. Iku nenek sing riwayat hadis itu tapi masih untuk banyak hadis. Saat itu dinamai gitu. Supados omahe dihindarkan dari gangguan bangsa halus-halus dan bangsa kasar-kasar. Kalau omahe sampai pakai jumite Bide warga hilang colong itu hilang ada. Kemudian disunahkan adzan lagi yaitu bayi lahir. Bayi lahir ini juga telinga kanan diadzani, telinga kiri dikomati. Orang usah banter-banter dengan adzan ini. Ini adzan sing adzan arep diadzan pemberitahuan waktu sholat itu banter-banter itu. Liyane kuwi sholat iki adzane enggak usah banter. Adzan banyak lesus, adzan rumah itu enggak usah banter-banter. Termasuk adzan ibu lagi. Sudah usah banter. Kuping kanan diadzani, kuping kiri dikomati. Semakin lagi yang mati ketika dimasukkan di ruang lahat. Jadi mayat itu dilebok di ruang lahat saking tali diculi kabeh. Pocong ini diculi kabeh. Dan itu di saat itulah disunahkan telinga sebelah kanan diadzani, telinga sebelah kiri dikomati. Rasa banter-banter. Itu hal-hal yang banyak sekali hal-hal yang disunahkan terkait adzan. Misalnya, itu saya ngomong, ketika sebagai lagi ketika mengiring orang pergi, lu ngomong pokoknya orang lu maksiat, tapi saya kata saya mau lu ngaji tuh dia dari lu ngaji lu. Jadi lu mau sembarang, benar
rumah sakit, rumah dagang. Ya dan ketika barisan tentara rapi, iku ya sunah enten. Upacara ngono upacaranya tentara harus rapi. Ane upacara cara itu terus maca enten. Satu atau satu sing ngandel riyane ruwone. Dan itu juga banter semacam kayak upacara. Hormat berat. Kemudian ketika berhadapan dengan musuh akan perang ya sunnah. Ketika selesai perang menang juga sunnah. Ini kalau jihad kita maknanya adalah perang, maka ya seperti itu di dalam redaktur hadis itu dahulu ulama kita arahkan jihad dan perang. Kalau jihad kita luaskan lagi maknanya jihad adalah sebuah perjuangan yang bukan hanya perang, di mana itu adalah acara perjuangan Islam demi siapnya Islam disunahkan untuk kompak ini antar. Dan ini daripada sampai ngabari dengan nyanyian apa ya Pak. Siapa ini kesunatan kadang ikut wadah. Kemudian kesunatan lain terkait dengan sholat adalah siwakan. Siwakan itu sikatan. Siwakan bisa hasil dengan segala sesuatu apapun pernah kita bahas, tapi kita ulang betul. Sesuatu yang kasar yang bisa menghilangkan budal atau kuning-kuning. Sampainya driji, kalau driji tidak cukup. Driji ini pun yolah. Driji ini sampai nasi gosok-gosok. Kalau kain, kalau maksudnya dengan apa? Paling sunnah adalah silakan dengan kayu arok. Beliau oleh saya dari ada yang ngambil itu berkata yang saja kayu arok. Itu disunahkan akan sholat siwakan. Juga memakai serban. Memakai serban ini berapa yang pulang itu dari Israel. Kata ujung ini kawan kembul itu juga sunahkan. Menokok itu badan kajian. Terus pundaknya ini ditutup dengan sesuatu sel, bukan hanya pakai sebelum ini kalau orang hilang kalau nanti atau kalau nopola pundaknya ini disampiri apa ini juga minimal dari sosok banan pundak ini disampiri. Kemudian dalam sholat lagi kesunatan lagi yang lain adalah membuat sutra. Sutra adalah pembatas sholat. Pembatas sholat paling nomor satu derajatnya paling tinggi yaitu tembok. Itu sholat mendekat pada tembok itu paling akhir. Sholat awal kita akan berbenturan dengan tembok. Itu sholat yang paling baik karena ada sutronya, ada pembatasnya. Atau tidak bisa ya sopor atau tembok samping. Sampingnya kita di samping tembok. Jadi posisi sholat sunnahnya paling sunnah ada sutronya. Kalau tidak ada yang kita pasangi sesuatu. Kalau ngaji Nabi sering ada tongkat. Tongkatnya ngaji Nabi sering dicopin, cep pembatas. Pembatas ini sholat sama ini. Ibu, tidak iso ya sajadah. Ada batasnya aja. Kalau tidak bisa terakhir digaris. Terus permulaan, masuk yang misalnya garis itu selain kayu. Tapi untuk jadi digaris lagi dulu kapur ya soalnya kita orang itu mungkin di lapangan, di garis paling enak praktis ya saja kan. Jadi sholat memakai sutra, ini juga fadilahnya besar. Sholat kami membatas dan tidak. Ketika seorang sholat sudah menggunakan sutra pakai pembatas, maka haram diliwati. Nek sampai sholat orang dia sutra diliwati makruh namun, tapi sudah ada pembatasnya itu haram untuk diliwati. Bahkan sunnah ngampung wong sing ngai sholat yang ngampung pengaruh, kok ngampung ngai. Niki lek sampai double
double sutra ngoten iki. Lah sampeyan ora nggih sutra ya sing salah wong sing. Mulane rekor kok diajarkan iki apa sampai ngaprung itu juga boleh. Kemudian sesuatu yang nama jenenge yang sutra ini tidak dianggap atau kesalahan atau apa itu maka boleh disabrang, tidak pakai sutra atau ceroboh misalnya short ya. Barisan short, baris ngarep itu kosong padahal sing kene ra gelem maju terpaksa kita buka, kita lewati padahal itu wong sholat misalnya ya ndak apa-apa karena sing salah ini sing sholat utawa di tengah jalan sholat di tengah jalan tidak lewat sing salah ini sing sholat walaupun sudah pakai sutra itu melewati orang yang depan sholat ketika terus sutra ini juga mempunyai ukuran paling tidak 1,5 meter. Bila sing dibeberi ini, wedi malah adoh kosong. Sing dibeberi ini sing adoh sulate kalau sutore misalnya soko masjid ya. Padahal dia bisa mendekat pada soko malah jauh lebih dari 1,5 meter, maka tidak dianggap punya sutra. Oh, saja dari gede, 3 meter persegi misalnya. Maka yang ditibar hanya 1,5 meter, ini 3 kilo dari 1,5 meter. 1 kilo sama dengan 40 cm. Kalau ngerti 40 cm, kalau 3 kilo berarti 120. Berarti 1,5 meter. Itu batasan sutra. Kemudian kesunatan lagi yang perlu diperhatikan sebelum sholat, prasolat, sebelum sholat adalah konsentrasi penuh dengan cara melafadzkan niat sholat agar hatinya bisa konsentrasi. Sholli waktu duri apa lagi oh sholat sesuatu kok berbar tadi ngobrol. Putri apa sih gitu, boleh mau ada bukan sampai mengatur hati dengan cara melakukan sholat itu biar bisa konsentrasi penuh. Juga dalam sholat nanti juga dikosongkan semua, baik batin maupun batin. Boleh untuk pipis nih, untuk pipis gimpal. Saya penting sholat sih, sholat pipis itu baru. Mungkin itu perlu saya nanti biar pipis saya. Dunia yang mana kudu ngentut ngesek baru kudunya tuh sakit sholat. Oh sampai ngempet nanya ngempet tipis atau ngentut di dalam sholat itu mengganggu konsentrasi. Manunggal deh, yang sapu pengen kumpul buju, kumpul saya. Itu kepengen panganannya wis mateng. Ini semuanya poso, buka, siap kabeh. Sing apik mangan sih lagi sholat maghrib. Luwih apik sholat mangan karo mikir sholat maghrib ketimbang sholat maghrib mikir panganan. Dikosongkan sampai dari makanan dan segala urusan. Juga ada sutra terus konsentrasi penuh kabeh dan lain-lainnya. Kemudian sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah sholat sendiri, pertama yaitu mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini disunahkan caranya adalah diangkat setinggi di hati pundak. Jempolan ini serapat karo daun telinga yang bawah, kemudian pucuk driji yang paling panjang di tengah ini adalah serapat dengan duri ubin menghadap ke kiblat. Orang jika kemana Rasulullah jadi sunnahnya mengangkat tangan seperti itu. Untuk tiang laki-laki, tiang kangkung adalah diangkat di atas pundak, sing pucuk di atas ini serapat kali ubin sing dhuwur, jempolannya diletakkan di bawah daun telinga yang bawah, teruslah
roda didoyongkan sedikit menghadap putihnya, telapak tangan menghadap kiblat. Jadi orang ini bukan begini, bukan bablas ngeten ya ora. Wong wedok diangkat sampai setinggi dada. Nanti mawon yang itu. Tangan yang menghadap putihnya telapak tangan batin menghadap kiblat, orang cek kaku juga akan dilenturkan ke bawah. Ini yang putri. Nah, kesunatan mengangkat tangan ini satu berada ketika takbiratul ihram, dua ketika akan rukuk, ketiga bangun dari rukuk di sebelah tangan. Boleh berangkat sujud tidak usah diangkat, bisa tiba kan? Bangun dari sujud ya tidak usah mengangkat tangan. Sering kalau bilang niku, kami kok sujud ini mengangkat tangan. Bagi yang tidak tahu ngaji. Terus ketika berdiri ke atas, ya berdiri ini ketika sebelumnya duduk tasawuf maka sunah mengangkat. Kalau tidak usah mengangkat. Jadi bersujud, gitu. Kalau ada duduk tasawufnya, ya sholat maghrib pada rakaat kedua kan ini tasawuf ya. Maka berdiri pada rakaat ketiga disunahkan mengangkat tangan. Selain yang tidak ada sujud, tidak ada duduk tasawufnya, tidak usah mengangkat tangan. Jadi Jumatan atau sholat subuh loro rakaat kedua tidak usah mengangkat tangan. Sementara lagi sholat maghrib di rakaat kedua menuju rakaat kedua tidak usah mengangkat tangan. Sholat isya di rakaat ketiga maupun rakaat kedua tidak usah. Di rakaat keempat dan rakaat yang kedua tidak usah mengangkat tangan. Ini nggak boleh mengangkat tangan seperti itu. Kemudian kalau makmumnya makmum masbuk, mana yang dihitung? Jadi ketika imamnya duduk tasawuf awal, makmumnya lagi teko, berarti kan lagi sholat pertama. Maka yang diiktibar adalah dirinya sendiri ketika berdiri, tidak usah mengangkat tangan. Mengangkat tangan sengaja imamnya mengangkat tangan. Wong imamnya bertasawuf awal kan kamu mengangkat tangan. Makmumnya krono masbuk, dia sebenarnya adalah tidak wayahe sholat tasawuf awal, maka tidak usah mengangkat tangan. Sementara juga sholat masbuk yang lain, ketika duduknya masbuk ini adalah wayahe tasawuf awal, maka berdirinya sunah mengangkat tangan. Kalau tidak, karena dia itu duduknya hanya mengikuti menggunakan imam, wong imam dulu dia ikut dengan lungguh, maka tidak sunah mengangkat tangan. Ini sampai tidak ada jadi beberapa kemungkinan ini tentang mengangkat tangan. Setelah mengangkat tangan disunahkan lagi yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah, kemudian ta'awudz, kemudian baru balik. Nah, pembacaan doa iftitah ta'awudz ini orang kebablasan sampai Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Fatihah sudah gugur. Atau sampai sebagai makmum masbuk yang menyelesaikan sholat wis waktu nunggu, berarti teko imamnya wis tasawuf akhir atau tasawuf awal sampai makmum nunggu gitu. Setelah itu imamnya berangkat akhirnya sampai domel mati. Dan sampai kan berarti baru rakaat pertama ini tidak disunahkan membaca doa iftitah. Bacaan doa iftitah adalah banyak sekali dalam hadis Bukhari Muslim Sunan Abu Daud terangkan ada sekitar 17 doa iftitah yang diriwayatkan para sahabat. Oleh Imam Syafi'i yang dipilih adalah dianggap menurut Imam Syafi'i paling ampuh, paling mandi dan paling jos itu bagi alhamdulillah katsira subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan Imam Syafi'i. Jadi tidak menafikan sampai memilih apapun boleh Allah baik begitu itu juga termasuk warid. Ada sahabat yang meriwayatkan doa ini. Bahkan dari Sunan kitab hadis jumlah 6 ini ada sekitar 17 atau 18 doa-doa cuma iftitah yang dibaca. Lah doa iftitah ini harus dilakukan doa yang karena warid. Ngarang diri dari itu. Aku tak ngarang diri doa iftitah tidak bisa. Lain kalau doa nanti doa sholat setelah tasawuf akhir. Dan ini membaca doa ngarang diri ini tetap bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ini doanya pakai doa yang
terserah kita. Sing paling apik donga iftitah diwaca kabeh. Wah 17 macam waca kabeh. Kira-kira ya salate ya setengah jam itu berubah. Iftitah ya macam-macam diwaca kabeh. Umpama niku paling baik kalau mungkin dibaca. Paling panjang adalah iftitah Sayyidina Umar itu panjang. Kalau ditulis Quran itu saya kan sarai semua. Dari uang baik ini tahu kafir lah kira paling sepertiga atau seperempat zaman itu wis cukup semua jadi sampai penuh. Itu iftitahnya Sayyidina panjang sekali. Itu disunahkan juga membaca iftitahnya Sayyidina Umar. Maksud Sayyidina Umar nah ini Sayyidina Umar mestinya itu diwarai oleh iftitahnya yang paling pendek adalah iftitahnya Abu Bakar. Iftitah Abu Bakar mungkin Allahumma inni dzulman katsiran kabiran wa la yakunu illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Benar. Sangat singkat sekali. Paling pendek iftitah ini iftitah Abu Bakar. Tapi setelah itu iftitah membaca ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekot-sekot ini ada yang mengatakan menurut Imam Syafi'i adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu lain. Ada yang mengatakan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim lain. Menurut saya itu dibawanya ora apa-apa sembarang. Nah itu enggak boleh diterima. Ta'awudz ini penting. Kanjeng Nabi meminta qara'al Qur'an fasta'id billah dari Quran ini. Pak Ida Korotales, kue sapa? Kue Muhammad. Kamu Muhammad. Maca Quran, maca ta'awudz. Siji sing diperintah Kanjeng Nabi. Nomor loro sing diwaca Quran. Wis top loro. Iku sing dita'awudz. Iku sing njuk perlindungan setan. Kanjeng Nabi sing diwaca Quran. Iku wis. Pamane sampean. Kita itu apa? Gitu. Yang dibaca ini adalah bacaan sholat, bukan semuanya adalah Quran. Sangat dituntut untuk alhamdulillah. Dari Imam Nawawi menafsiri faidah Qur'an Al-Quran fasta'id billah. Ini sembarang nih kok biasa ini selalu ta'awudz terus. Jadi arep ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai pejuara ngombe, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Arep ora pas sepeda motor, a'udzubillahi iso ngono sampe. Iki ana sing penafsirane. Soale apa? Siji kowe ora nabi, sing arep lakoni iku kudu Quran. Wong sing wis top iki ditakuti apa meneh sing ora top. Kuwi sing malah luwih berhak untuk ditawat dianakne. Tapi itu sing nyukupi fasta'id billah iki alhamdulillah iki apa jenenge? Tidak harus alhamdulillah minasyaitonir rajim seperti terbesit artinya kita selalu waspada. Maknanya adalah kita selalu hadarun rumaksa waspada terhadap tipu daya godaan setan. Sebab kalau sampai lengah sedikit kita akan dibantai. Termasuk sholat. Sholat ini ora diatawuti tiga dolanan setan, mbok kira oleh ganjaran, tiba oleh siksa. Pirang-pirang nek wong koyo sholat, tapi oleh siksa iki. Pirang-pirang wong teng-teng mbok ning pasar oleh ganjaran koyo sholat. Itu Kanjeng Nabi tidak. Dan mulanya bagaimana sholat kita ini menjadi sesuatu memang sholat yang berbahaya tidak mengecewakan kita, ya ini jangan ditinggal dalam pembacaan ta'awudz. Pembacaan ta'awudz disunahkan di setiap rakaat. Rakaat kedua juga seperti Fatihah ta'awudz, iftitahnya cukup di awal rakaat. Ta'awudznya terus rakaat kedua, ketiga. Baik itu imam atau makmum atau sholat sendiri, makmum yang masbuk atau makmum yang sama dengan imam, semuanya disunahkan membaca. Kemudian sedikit malah gitu antara takbiratul ihram, kemudian iftitah, ta'awudz, Fatihah, pembacaan sholat, membaca suratan ya, niki dijeda mandek
bukan paling ora 1 detik meneng sih baru kaki rawal lereng baru alhamdulillah masyaallah lereng baru bismillahirrahmanirrahim lebih paksa lo bisa dipakai di makro soalnya tetap sakit. Kemudian baca Fatihah wajib, kemudian sunnah lagi membaca amin. Membaca amin ini juga sunnah bagi imam sendiri ataupun makmum, sholat sendiri atau imam atau makmum semuanya sunnah membaca amin. Bacaan amin adalah dibaca boleh amin, 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 sebenarnya tahu amin, coba kan amin, apa yang terus ya amin, anu sih gue amin, ini jadi benar ini bulan. Sing ora oleh diwaca pendek apa? Amin. Udah. Itu udah hasil. Tidak hasil kesunatan membaca amin dengan dibaca kosong semua. Sunnahnya adalah dengan membaca panjang salah satunya, baik atau minnya. Amin atau amin itu sunnah. Juga boleh tidak membatalkan dibaca panjang semua. Gitu. Tidak mencukupi aminnya dianggap batal, tidak perlu membaca amin ketika dibaca pendek semua. Amin itu adalah tidak hasil. Jadi saya makmum walau dulu amin harus langsung dianggap orang melu amin yang menunggu bicaranya tak namanya amin. Kemudian membaca surat lagi, membaca surat niki yang disunahkan membaca surat adalah satu imam, kedua adalah sholat sendiri. Kalau makmum ini tidak usah baca suratan kecuali di rakaat masbuk yang memang waktu dibaca surat. Nah, makmum ini masbuk maka dibaca di akhirnya. Gambarannya ini misalnya sholat maghrib imamnya rakaat ketiga, makmumnya melu. Nah, berarti yang masyarakat, imamnya tidak baca surat, makmumnya tidak usah baca surat. Nanti ketika berdiri menyelesaikan maka makmum membaca suratan di 2 rakaat terakhirnya. Binoko waktu dari yang sampai rukuk nih ya. Kita berhenti sampai rukuk bahasa kita lanjutkan dengan suratanya. Tadi itu untuk mungkin nanti sisi pertanyaan jawab. Amin itu ada hadis yang menyatakan kalau amin itu bersama dengan malaikat akan diampuni dosanya. Yaitu yang dimaksud malaikat itu aminnya itu bagaimana? Apa amin ini sama panjangnya? Itu ada. Langsung mau deh. Amin yang bersamaan dengan malaikat adalah amin yang bersamaan dengan makmum. Jadi kompak. Nek iso maca amin iki bareng kabeh antarané imam makmum. Bisa itulah makmum malaikat ikut mengamini. Nek amine sing gede-gede malaikat cegek. Bukan masalah. Bukan masalah baca amin atau amin tidak, tapi ada kekompakan. Mulai dari imam disunahkan balan dolin makmumnya aja kesusu amin, kalau imamnya rasa mengganggu. Makmumnya aja kesusu amin terus bareng. Itulah ketika kompak itu maka malaikat ikut mengamini sehingga dosanya diampuni sendiri. Sampai oke? Pertanyaan yang lain ini berkaitan dengan adat tadi. Kalau orang yang adan itu apakah harus yang iqomah dan juga misalkan adan Komat, langsung imam bisa. Boleh. Jadi sing adol, sing aula adalah yang ada sekaligus yang komat. Umum diganti juga tidak masalah, tapi yang adol. Jadi nulayani adol. Kemudian yang imam adalah tidak ada dan tidak koma itu karena martabat sendiri. Umpama dilakukan tidak masalah. Kalau sholat dewi kan ada, sholat dewi dua ada, dua koma. Kamu malaikat. Jadi unsur kabeh dirokok kabeh ulang itu atau hukuman di sini pamit di sana sah-sah oleh masalah. Tetap hasil kesunatan dan iqamah dan jamaah. Tapi sing sae itu paling afdal
adzan sekaligus qomat, kemudian yang imam adalah orang yang lain. Kalau semuanya adalah orang lain semua juga hasil ada sunatan. Terus juga jalan adzan ini antara adzan dan qomat ini ya wis kudu sing akeh adzan gitu kudu. Pemenang qomat ini wis qomat bareng wis imam itu melayu ke kudu. Ini makro ya. Siapa dia? Cakap ya. Pun terus teman-teman ngomong. Satu deh. Iya betul. Satu. Ada dengan masbuk. Iya. Ketika kita datang, kemudian imam sudah sujud kan. Nah kita ada yang mengikuti langsung sujud, sudah Allah Akbar langsung sujud. Ada yang menunggu sampai imam begitu lagi baru. Nah, sampai ya. Yang afdal adalah langsung mengikuti. Karena apa? Jadi ketika kita sholat menemukan makmum apapun, tidak usah ditanya. Tapi lek sing dihitung rakaat kan mesti ngadeg ben. Wong karo medhit men kuwi. Pameran enggak wis gak kok ora dihitung. Tapi sunahnya langsung kondisi imam pas sujud ya kita takbir kemana itu juga ada pahalanya walaupun tidak dihitung benar. Itu berarti engko semalih aku mau sujud kok nambeli langsung sujud ya tidak bisa. Itu nek masalah belum berdiri itu masalah hitungan rakaat saja. Dan masalah mana yang afdal untuk dilakukan makmum adalah dimanapun dia menemui imam maka segeralah takbiratul ihram. Ketika dia nanti menangi rukuk bersama imam maka terhitunglah satu rakaat. Kalau tidak menangi rukuk berarti tidak dihitung satu rakaat. Menangi pas sujud, menangi pas tidak, menangi tasawuf itu adalah tidak dihitung satu rakaat. Sampai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing awake mulu. Sing bisa 12 kilo.